Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Bandar dimanapun berada, kembali lagi di channel ini sahabat. Channel yang mengupas tentang pertanian terutama tanaman kopi. Oke sahabatku, kali ini saya akan membedah tentang kopi sambung sahabat. Karena memang banyak sekali sahabat-sahabat, subscriber Kopi Bandar itu menanyakan tentang kopi sambung ya sahabat. Terutama kopi sambung Arabica dengan batang bawah kopi Robusta. Ini masih banyak sekali yang menanyakan tentang bagaimana pertumbuhannya, bagaimana pertumbuhan tunas dan percabangannya, dan bagaimana tentang buahnya sahabat. Oke, karena banyak sekali sahabat-sahabat subscriber channel Kopi Bandar yang menanyakan, maka hari ini akan saya ulas sedikit tentang kopi sambung Arabica. Oke sahabatku, kali ini saya berada di kebun kopi Bandar. Ini saya kebetulan berada di salah satu pohon koleksi yang ada di kebun kopi Bandar. Ini adalah kopi Robusta yang saya sambung dengan Entres Arabica ranting produktif Arabica pucuk merah ini sahabat. Seperti ini sahabatku, dapat disaksikan bahwasannya ini adalah sambungan kira-kira bulan 10 akhir. Hasilnya seperti ini sahabatku. Nah, ini adalah lancuran untuk kopi robustanya ya sahabat, tinggi menjulang. Nah, seperti ini. Dan di bawahnya ini yang daunnya kecil-kecil ini adalah kopi Arabica sahabat. Oke sahabatku, coba kita dekati sahabat. Ini adalah hasil kopi sambung kita. Dan kebetulan juga sudah ada yang berbuah sahabat seperti ini. Dapat dilihat ya sahabatku, ini adalah buah dari proses sambung kopi Arabica dengan entres ranting produktif yang disambungkan di batang kopi Robusta lokal. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk batangnya seperti ini sahabat. Dulunya adalah kopi lokal. Produktivitasnya kurang begitu baik sahabat. Ini saya potong dan batangnya ini saya sambung ya sahabatku. Saya sambung dengan ranting produktif kopi Arabica. Ini entresnya entres ranting produktif kemarin. Sahabatku seperti ini. Dari hasil sambung ini saya memperoleh 2 cabang primer sahabat. Nah, ini kebetulan nanti di tahun yang akan datang ini kemungkinan dari 2 cabang primer ini akan muncul cabang baru sahabat. Kemungkinan di tengah-tengah sini ini nanti kemungkinan akan ada cabang. Nah, ini sudah ada sahabatku. Agak backlight tapi enggak apa-apa ya sahabat. Nah, ini sudah muncul cabang calon cabang primer sahabat seperti ini ya. Nah, ini nanti di sini juga akan muncul sahabat. Jadi dari hasil sambung ranting produktif kopi Arabica ini nanti target saya adalah 4 as ataupun 4 cabang primer sahabat seperti ini. Dari cabang primer yang dihasilkan, yang tumbuh ini menghasilkan cabang yang panjang sahabat, dan cabang yang panjang ini menghasilkan percabangan-percabangan yang lain sahabatku. Nah, seperti ini ya. Daunnya baik ya sahabat ya, hijau seperti ini. Oke. Coba kita lihat dari dekat seperti ini sahabatku. Oke ya, hasilnya seperti ini sahabat. Nah, dari tunas ataupun ranting primer ini kita dapat ranting yang cukup panjang sahabat. Ini ranting sekundernya. Nah, ini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ruas sahabat. Kita memperoleh 9 ruas dari setiap cabang ranting primer seperti ini sahabat.
Nah, sahabat-sahabat yang subscriber kopi Bandar yang menanyakan tentang hasil sambung dari kopi Arabica dengan batang bawah kopi Robusta seperti ini, sahabat. Nah, sekaligus akan saya tunjukkan bagaimana hasil percabangan atau pertumbuhan percabangan dari kopi Arabica yang disambungkan di kopi Robusta. Seperti ini, sahabat. Oke, dapat disaksikan ya. Ini sahabatku, panjang sekali ya. Nah, ini kemarin kita gunakan ranting ataupun entres ranting produktif, sahabat. Seperti ini hasilnya dapat dilihat. Nah, ini sahabat, dari sambung entres ranting produktif ini awalnya saya mendapatkan 2 ranting primer saja, sahabat. 1, 2, kemudian muncul lagi 4, 1, 2, 3, 4, berarti saya mendapatkan 6 cabang primer. Nah, dari setiap cabang ini keluar cabang sekunder. Nah, seperti ini, sahabat. Seperti ini ya. Nah, ini kebetulan belum memasuki fase pembungaan, sahabat. Nah, dapat disaksikan ya, sahabatku, seperti ini pertumbuhannya, merekah seperti payung. Dan nanti yang cabang-cabang sekunder ini cabang sekunder, cabang primer ini akan membentuk kipas ya. 1, 2, 3, ada 6 kipas nanti. Nah, tinggal mengalihkan saja, sahabatku. Nah, ini sudah tumbuh ya. Seperti ini. Primer dan sekundernya keluar. Nah, seperti ini, sirip-sirip seperti ini, sahabatku. Ini adalah hasil kopi sambung, sahabat. Nah, ini batangnya. Ini batang sebagai sambungan. Ini adalah kopi Robusta. Seperti ini, sahabat. Ini Robusta. Nah, itu daunnya lebar-lebar ini. Itu Robusta ya. Robusta, sahabat. Nah, Robusta ini. Nah, ini Robusta ini juga Robusta sambung, sahabat, yang ini. Ini saya sambung ya. Ini saya sambung dengan klon Robusta kopi Bandar. Nah, ini klon Robusta kopi Bandar. Buahnya sangat banyak sekali, sahabatku. Nah, terus untuk yang tanaman asli tanpa saya sambung adalah ini, sahabat. Ini yang tanaman asli tanpa sambung. Nah, ini untuk Robustanya hasilnya juga lumayan, sahabat. Walaupun ini kopi lokal, tetapi buahnya bisa diadu juga dengan klon-klon yang sudah terkenal, sahabatku. Oke, dapat dilihat bagian sini ya, sahabat. Seperti itu, sahabat. Ini yang kopi Robustanya ya. Kopi Robustanya sini ranting ataupun tunas raja itu siripnya masuk ya, seperti ini. Terus itu, sahabat. Oke, sahabatku, memang untuk kopi lokal itu tunas rajanya itu siripnya tidak di setiap ruas ya, sahabat. Jadi minim sekali untuk siripnya tumbuh. Seperti itu, sahabat. Dan yang atas ini, sahabat, ini saya sambungkan dengan Ateng Super pucuk hijau seperti ini. Oke, sahabat, tanaman kedua ini saya menggunakan metode bertingkat ya, sahabat. Dari sambung bertingkat atau etape atau step, banyak orang yang menyebutkan seperti itu. Ada yang menyebutkan ini etape, ada yang menyebutkan step, ada yang tingkat. Monggo silahkan untuk menamakan sendiri-sendiri. Intinya dari tanaman kopi kedua ini adalah yang sambungan bawah ini adalah Arabica pucuk merah. Atasnya ini adalah Robusta lokal. Yang kecil ini adalah Robusta sambung. Yang atas itu adalah Ateng Super pucuk hijau. Seperti itu, sahabatku. Nah, bagi rekan-rekan atau teman-teman yang masih ragu untuk hasil sambungan pertumbuhan tunas di MDPL rendah, hasil sambung kopi Arabica yang disambungkan di
di batang bawah robusta itu hasilnya seperti ini sahabat. Tinggal sahabat-sahabat sendiri yang menilai. Saya cuma bisanya sharing karena saya juga baru sahabat, istilahnya itu saya juga baru melakukan eksperimen dan hasilnya seperti ini sahabat. Sahabat-sahabatku semuanya yang nanti dapat menilai apakah eksperimen ini baik ataupun seperti apa, monggo sharing-sharing di kolom komentar. Kita terbuka, mari kita belajar bersama. Kebun saya ini berada di MDPL 700 sahabat. Jadi hasilnya seperti ini ya sahabatku. Dan masih banyak di setiap batang di kebun kopi Bandar ini adalah kopi sambung tumpang sari dengan sistem etape ataupun bertingkat ataupun tipe step seperti itu. Satu pohon dapat menghasilkan 2-3 jenis kopi yang berbeda. Jadi kita tidak takut akan terjadi penurunan harga di setiap varietas kopi. Jadi kita akan satu pohon panen 2 varietas kopi. Saya dengan asumsi bahwasanya hasilnya itu juga bisa maksimal. Cara memaksimalnya kan ialah dengan cara merawat dengan baik, pemupukan dengan baik, itu nanti akan menghasilkan kopi dengan produktivitas yang baik pula. Oke sahabatku semuanya, terima kasih telah mendukung channel ini. Dukung terus dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan matur nuwun.